Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan itu Cindi Aluriski, Gina Selvia, saya sendiri Muhammad Fadil, dan Rahmania Yuni Ardeliani yang akan mempresentasikan PPT yang kami buat mengenai model pembelajaran PBL, PJBL, dan Discovery. Ya, yang terhormat kepada Ibu Hana Silvia Iraki MPD dan juga Ibu Maisri Lena SPD MPD. Ya, untuk materi pertama mengenai model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning itu akan dijelaskan oleh Rahmania Yuni Ardeliani. Kepada Rahmania disilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama itu pengertian model Problem Based Learning atau model pembelajaran berbasis masalah menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Komalasari 2013. Menurut Komalasari 2013, pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Yang kedua, ada Arens 2000. Tahun 2000, Arens tahun 2000 menyatakan bahwa menurut model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Kemudian ahli yang ketiga, Ward tahun 2002. Ward tahun 2002 berpendapat bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Ahli 4 ada Dutch tahun 1995. Menurut Dutch, model pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Ahli keempat ada Kamdi tahun 2007. Kamdi menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah diartikan sebagai sebuah model pembelajaran yang dalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah, sehingga siswa mampu mempelajari pengetahuan berkaitan dengan masalah tersebut, dan sekaligus siswa diharapkan akan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Jadi, dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa problem-based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran berbasis masalah. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah menurut Nurdiansyah dan Wahyuni tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pertama, permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Kedua, permasalahan yang diangkat adalah yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda atau multiple perspektif. Keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Kelima, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Keenam, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi informasi merupakan proses yang esensial dalam PBM. 7, belajar adalah kolaboratif, kompetensi, komunikasi, dan kooperatif. 8,
Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. 9. Keterbukaan proses dalam PBM meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. Kemudian terakhir, PBM melibatkan evaluasi dan review siswa dan proses belajar. Yang ketiga, langkah-langkah dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkah dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah menurut Nurdiansah dan Wahyuni tahun 2016 adalah sebagai berikut. Fase pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi, atau cerita untuk memunculkan masalah dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam masalah yang dipilih, aktivitas pemecahan. Fase kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi, atau cerita untuk memunculkan masalah, dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam masalah yang dipilih aktivitas pemecahan. Fase ketiga, membimbing pengalaman individual kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dari pemecahan masalah. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Yang keempat, itu komponen model pembelajaran berbasis masalah. Joyce Well dan Calhoun tahun 2009 mengemukakan bahwa setiap model pembelajaran memiliki unsur-unsur berupa yang A, ada sintaks. Sintaks merupakan urutan langkah-langkah pembelajaran yang menunjuk pada fase-fase atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru bila menggunakan model pembelajaran tertentu. Yang B, prinsip reaksi. Prinsip reaksi adalah kegiatan yang menjadi gambaran perilaku guru dalam memberikan respon kepada siswa. Prinsip reaksi memberikan aturan dalam permainan yang berlaku untuk setiap model pembelajaran. Yang C, sistem sosial. Sistem sosial merupakan pola hubungan guru dengan siswa pada saat terjadinya proses pembelajaran, atau situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam penggunaan metode pembelajaran tertentu. Yang D, sistem pendukung. Sistem pendukung merupakan segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan untuk menunjang keterlaksanaan proses. Yang E, dampak instruksional dan dampak penggiring. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai atau yang berkaitan langsung dengan materi pembelajaran. Dampak penggiring adalah hasil belajar sampingan atau iringan yang dicapai sebagai akibat dari penggunaan model pembelajaran tertentu. Yang kelima, kelebihan model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Sanjaya tahun 2007, kelebihan problem-based learning atau PBL adalah sebagai berikut. Yang pertama, problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Dan yang diangkat adalah yang ada di dunia nyata, yang tidak terstruktur. Yang kedua, dengan problem-based learning akan terjadi pembelajaran bermakna. Setiap siswa memecahkan suatu masalah, maka siswa akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Ketiga, membuat siswa menjadi pelajar yang mandiri dan bebas. Keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil belajar maupun proses belajar. Yang keenam, kendala dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah. TIAS 2017 mengemukakan kendala dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu ketika membantu investigasi mandiri dan kelompok. Guru tidak mudah dalam memposisikan diri sebagai fasilitator, membimbing, menggali pemahaman yang lebih dalam, mendukung inisiatif siswa.
Adapun solusi untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah menurut TIAS tahun 2017, yaitu faktor kemampuan awal siswa, tingkat dan kecepatan berpikir, dan aspek-aspek lain yang heterogen, membuat guru perlu terus melatih kepekaan agar mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat agar proses inquiry berjalan dengan baik. Yang kedua, menurut Nadifa dan Afriansyah tahun 2016, Nadifa dan Afriansyah tahun 2016 menyatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan PBL yaitu siswa belum terlihat berdiskusi dalam kelompoknya, belum adanya keterikatan kelompok untuk mengerjakan dan saling membantu sesama anggota kelompoknya. Hal ini disebabkan siswa belum terbiasa dengan suasana baru dan aktivitas baru dengan menggunakan pembelajaran PBL dan inquiry. Solusi untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah menurut Nadifa dan Afriansyah yaitu bagi siswa, hendaknya lebih banyak berlatih dan lebih aktif ketika proses belajar dan pembelajaran berlangsung. Bagi para guru, hendaknya dalam mengajar dapat menciptakan suasana kelas yang aktif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, menurut Nuarta tahun 2020. Nuarta tahun 2020 menyatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan PBL yaitu 1. Ada beberapa kelompok lain diskusi belum optimal dilakukan. 2. Beberapa kelompok mengerjakan tugas kelompok secara individual oleh anggota kelompok, terutama siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga diskusi kelompok tidak berjalan dengan baik. 3. Dalam diskusi maupun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, hanya beberapa siswa saja yang mau mengemukakan pendapat atau menjawab. Hal ini disebabkan oleh karena siswa kurang berani mengemukakan pendapat atau kurangnya rasa percaya diri. 4. Dalam presentasi hasil kerja, kelompok lebih banyak didominasi oleh anggota kelompok yang kemampuannya lebih. Solusi untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah menurut Nuarta tahun 2020 yaitu pembelajaran dapat disajikan dengan lebih menarik sehingga siswa tertarik untuk mempelajarinya. Keempat, menurut Abdullah dan Ridwan tahun 2008. Abdullah dan Ridwan tahun 2008 menyatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan PBL yaitu pada saat pembelajaran melalui tahapan PBL, guru merasa kesulitan dalam mengorganisir waktu dalam melaksanakan tahapan kegiatan praktikum. Hasil dihadapi dengan kendala keterbatasan alat-alat praktikum. Kemudian pada tahapan presentasi hasil praktikum, siswa masih kurang terbiasa tampil menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Siswa masih canggung dalam melaksanakan presentasi sehingga kurang tercipta suasana diskusi antar siswa. Solusi untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah menurut Abdullah dan Ridwan yaitu pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan penelitian tindakan kelas ini membuat sederetan tahap yang cukup panjang. Sebaiknya guru dapat mengatur waktu maupun siswa dengan tepat agar setiap tahap dapat terselesaikan dengan sempurna. 2. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, hendaknya kebutuhan peralatan dan sumber-sumber belajar dapat dilengkapi, khususnya menunjang kegiatan praktikum sesuai dengan perkembangan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Rahmania yang telah menjelaskan ya mengenai model pembelajaran PBL. Ya, selanjutnya mengenai materi model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning itu akan dijelaskan oleh Cindy Aloriski. Kepada Cindy disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Pembahasan pertama yaitu pengertian model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning menurut para ahli. Ahli pertama yang mengemukakan pengertian model pembelajaran PJBL yaitu Suparno pada tahun 2007. Suparno menjelaskan bahwa PJBL merupakan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk bekerja di dalam kelompok dalam rangka membuat atau melakukan sebuah proyek bersama dan mempresentasikan hasil dari proyeknya tadi di hadapan siswa yang lainnya. Ahli yang kedua yaitu Wina pada tahun 2009. Wina menyebutkan bahwa PJBL merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja proyek.
yang artinya siswa diberi tugas untuk membuat sebuah proyek sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari. Next. Yang ketiga yaitu Alawiyah dan Sopandi pada tahun 2015. Menurut Alawiyah dan Sopandi, model pembelajaran PJBL merupakan model pembelajaran yang mengembangkan pemahaman konsep melalui investigasi masalah yang bermakna dan dapat menghasilkan suatu produk yang nyata. Yang keempat yaitu Afriana pada tahun 2016. Menurut Afriana, model PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Yang kelima yaitu menurut Waras pada tahun 2008. Menurut Waras, PJBL merupakan proyek yang memfokuskan pada pengembangan produk atau unjuk kerja atau performance. Siswa melakukan kegiatan mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok, melakukan pengkajian atau penelitian, memecahkan masalah, dan mensintesis informasi. Next. Nah, jadi dari beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa PJBL atau Project Based Learning merupakan pembelajaran yang inovatif yang berpusat kepada siswa atau student center dan menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana dalam hal ini siswa diberi peluang untuk bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik model pembelajaran PJBL. Menurut Indriani dan Rahatno pada tahun 2019, karakteristik dari pembelajaran Project Based Learning yaitu mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang memungkinkan mereka untuk memiliki kreativitas, terampil, dan mendorong mereka untuk bekerja sama. Nah, sedangkan karakteristik model pembelajaran PJBL menurut Gora dan Sunato pada tahun 2010, yaitu yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, mengembangkan pertanyaan atau masalah, yang berarti pembelajaran harus mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, memiliki hubungan dengan dunia nyata, berarti bahwa pembelajaran yang otentik dan siswa dihadapkan dengan masalah yang ada pada dunia nyata. Yang keempat, menekankan pada tanggung jawab siswa, merupakan proses siswa untuk mengakses informasi untuk menemukan solusi yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir, yaitu karakteristik dari segi penilaian. Penilaian pada model PJBL dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan hasil proyek yang dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran PJBL. Menurut Fatur Rahman pada tahun 2014, secara umum, langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Nah, yang pertama yaitu penentuan proyek. Pada tahap ini, peserta didik menentukan tema atau topik proyek berdasarkan tugas proyek yang diberikan oleh guru. Kemudian, peserta didik diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan proyek yang akan dikerjakannya, baik secara kelompok ataupun secara mandiri, dengan catatan tidak menyimpang dari tugas yang diberikan oleh guru. Langkah yang kedua yaitu perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Pada tahap ini, peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir, beserta pengelolaannya. Tahap yang ketiga yaitu penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, peserta didik di bawah pendampingan guru melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Berapa lama proyek itu harus diselesaikan tahap demi tahap. Langkah yang keempat yaitu penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring oleh guru. Pada tahap ini, merupakan langkah implementasi rancangan proyek yang telah dibuat. Di sini, guru bertanggung jawab memonitor aktivitas peserta didik dalam melakukan tugas proyek, mulai proses hingga penyelesaian tugas proyek tersebut. Langkah yang kelima yaitu penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Pada tahap ini, hasil proyek dalam bentuk produk, baik itu berupa produk karya tulis, karya seni, atau karya teknologi atau prakarya, dipresentasikan dan atau dipublikasikan kepada peserta didik yang lain dan kepada guru. Maka yang terakhir yaitu evaluasi proses dan hasil proyek. Nah, pada tahap ini, guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek.
Pada tahap evaluasi, peserta didik diberi kesempatan mengemukakan pengalamannya selama menyelesaikan tugas proyek dengan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama menyelesaikan tugas proyek. Pada tahap ini juga dilakukan umpan balik terhadap proses dan produk yang telah dihasilkan. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen model pembelajaran PJBL. Bruce Joyce, Marcia Weil, dan Emily Calhoun pada tahun 2009 mengemukakan bahwa setiap model pembelajaran memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu sintaks, yang kedua prinsip reaksi, yang ketiga sistem sosial, dan yang keempat sistem pendukung, serta yang terakhir dampak instruksional dan dampak pengiring. Berikut ini akan diuraikan analisis komponen pembelajaran PJBL berdasarkan teori Bruce Joyce. Yang pertama yaitu sintaks. Sintaks merupakan urutan langkah-langkah pembelajaran yang menunjuk pada fase-fase atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru bila menggunakan model pembelajaran tertentu. Nah, menurut Rias pada tahun 2010, sintaks PJBL yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang atau start with big question. Yang kedua, merencanakan proyek, design a plan for the project. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas, create a schedule. Yang keempat, mengawasi jalannya proyek, monitor the student and the progress of the project. Yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan, assess the outcome. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluate the experience. Yang kedua yaitu prinsip reaksi. Prinsip reaksi merupakan kegiatan yang menjadi gambaran perilaku guru dalam memberikan respon kepada siswa. Prinsip reaksi memberikan aturan dalam permainan yang berlaku untuk setiap model pembelajaran. Di dalam model pembelajaran PJBL, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa jika mengalami kesulitan, memberikan pengarahan, penjelasan jika ada siswa yang merasa kesulitan. Kemudian guru akan membimbing siswa untuk melakukan presentasi hasil produk atau karya di depan kelas. Selanjutnya yaitu sistem sosial. Sistem sosial merupakan pola hubungan guru dengan siswa pada saat terjadinya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, kegiatan di dalam kelas akan fokus untuk menghasilkan produk atau karya, baik secara individu, kelompok, ataupun kelas. Guru memfasilitasi siswa untuk menentukan tema, langkah-langkah pengerjaan, sampai dengan penyelesaian proyek. Komponen selanjutnya yaitu sistem pendukung. Sistem pendukung merupakan segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan untuk menunjang keterlaksanaan proses pembelajaran secara optimal. Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran diperlukan komponen-komponen pendukung, seperti LCD, papan tulis, meja, dan kursi. Selain itu, guru menyiapkan RPP, LKS, dan lembar evaluasi. Selanjutnya yaitu komponen yang terakhir, dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional merupakan kemampuan siswa yang diperoleh setelah dilaksanakannya pembelajaran. Dampak ini setelah melaksanakan pembelajaran PJBL kepada siswa adalah siswa lebih kreativitas dan termotivasi dalam belajar. Dampak pengiring merupakan hasil belajar sampingan atau iringan yang dicapai sebagai akibat dari penggunaan model pembelajaran tertentu. Dampak pengiring yang akan dirasakan siswa adalah kepercayaan diri dalam menyelesaikan proyek individu ataupun kelompok. Siswa lebih inovatif dalam menyalurkan ide-idenya, menjadikan siswa lebih kompak dengan teman sebaya, menjadikan siswa mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi serta kreatif. Pembahasan berikutnya yaitu kelebihan model pembelajaran PJBL. Menurut Kurniasih pada tahun 2016, kelebihan penerapan model project-based learning yaitu yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu, serta sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedelapan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang
berkembang sesuai dengan dunia nyata. Yang kesembilan, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan di dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Cindy Aluriski. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina Selvia. Kepada Gina, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Gina Selvia akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu terkait tentang kendala dalam melaksanakan model pembelajaran PJBL. Menurut Rohman, tahun 2022, kendala yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran project-based learning yaitu memerlukan banyak media yang dipergunakan sehingga memerlukan terobosan dan inovasi agar proyek berjalan dengan baik. Nah, untuk solusi dari kendala tersebut, Rohman juga menyatakan solusinya yaitu guru dan siswa harus sama-sama siap belajar dan berkembang. Maksudnya, masih terdapat pemahaman guru yang belum merata sehingga diperlukan belajar dan membaca kembali dokumen dalam penerapan PJBL tersebut. Selanjutnya, memerlukan biaya yang memang tergolong cukup besar walaupun tidak semua proyek relatif berbeda kebutuhan tiap tingkat grade-nya. Next. Kemudian kendala PJBL selanjutnya yaitu menurut Yusriani tahun 2020. Menurut Yusriani tahun 2020, kendala yang dihadapi dalam penerapan model PJBL yang pertama yaitu kesulitan guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek antara lain, alokasi waktu yang dibutuhkan melampaui jam pelajaran, ketersediaan alat dan bahan terbatas, guru masih asing dengan sintaks model pembelajaran berbasis proyek. Kemudian, guru kurang dapat menentukan proyek yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis proyek. Kesulitan yang kedua yaitu faktor-faktor penghambat guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran fisika berbasis proyek antara lain. Membutuhkan biaya cukup banyak, guru tidak pernah mendapatkan pelatihan terkait model pembelajaran berbasis proyek secara mendalam, kemudian tidak tersedianya LKPD berbasis proyek, kemudian guru fisika merangkap jabatan sebagai wali kelas atau wakil kepala sekolah, administrasi guru cukup banyak, dan peserta didik tidak mandiri, serta penilaian menghabiskan banyak waktu. Kemudian Yusriani juga menyatakan solusi atas kendala tersebut yaitu upaya mengatasi kesulitan guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran fisika berbasis proyek antara lain, pengerjaan proyek yang belum rampung di sekolah dilanjutkan di rumah, kemudian guru harus kreatif memanfaatkan sumber daya dari lingkungan sekitar untuk pembuatan proyek. Lalu, pemanfaatan TIK untuk melakukan monitoring jarak jauh, kemudian merancang lembar kerja pendidik atau disebut dengan LKPD berbasis proyek, kemudian juga pemanfaatan TIK untuk melakukan penilaian tanpa tatap muka, dan pemberian tambahan alokasi waktu khusus untuk materi yang menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Next. Kendala yang ketiga, menurut Sumatri pada tahun 2001 yang menyatakan yaitu yang pertama, kemampuan guru dalam memahami dan menerapkan model tersebut dalam pembelajaran. Kedua, ketidaksesuaian pemilihan model dengan karakteristik materi. Bila kedua hal tersebut dapat diatasi, tentunya penerapan sebuah model pembelajaran khususnya PBL akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan hasil belajar siswa. Nah, untuk solusi dari kendala tersebut, Sumantri menyatakan solusinya yaitu yang pertama, pengetahuan awal siswa harus cukup terkait permasalahan yang akan digunakan dalam PBL tersebut. Kemudian, pemahaman dan kompetisi guru harus telah memadai terkait penggunaan model PBL tersebut. Lalu, penggunaan model PBL harus tetap memperhatikan karakteristik materi. Apakah cukup sesuai dengan model tersebut? Kemudian terakhir, memastikan waktu yang dibutuhkan harus cukup, sehingga pelaksanaan tahapan atau sintak dapat dilakukan dengan lengkap dan benar. Next. Kemudian kendala model PJBL selanjutnya yaitu menurut Trimawati, Jandra Kirana, dan Raharjo pada tahun 2020 mengemukakan bahwa kendala
PJBL yang pertama, yaitu kendala yang pertama, waktu pelaksanaan proses belajar dengan modal PJBL melebihi batas yang telah ditentukan karena siswa belum terbiasa melakukannya. Kemudian kendala yang kedua, pada pembelajaran menggunakan PJBL, siswa dilatih untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif dengan menemukan sendiri alternatif lain hingga dapat menghasilkan sebuah produk. Akan tetapi, siswa belum terbiasa dengan pembelajaran yang diterapkan, sehingga dalam proses adaptasi ada sedikit hambatan. Kemudian yang kendala ketiga, siswa merasa kesulitan dalam membuat jadwal atau timeline kegiatan proyek dan membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan dipilih. Kemudian solusinya menurut Trimawati, Jendra Kirana, dan Raharjo, yaitu yang pertama, kendala pertama dapat diatasi dengan memperketat pengaturan waktu dan desain pembelajaran agar waktu sesuai dengan apa yang direncanakan, serta lebih mengoptimalkan waktu dengan mengutamakan bagi-bagian yang sangat perlu disajikan. Lalu yang kedua, kendala kedua dapat diatasi dengan guru harus mempersiapkan waktu dan sering memberikan pembelajaran khusus untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sehingga siswa terbiasa untuk berpikir tingkat tinggi. Lalu yang ketiga, untuk kendala yang ketiga dapat diatasi dengan guru harus memberi contoh dan prosedur yang jelas tentang cara membuat jadwal atau timeline kegiatan proyek dan lebih melatih siswa untuk bertanya. Fokus pada suatu permasalahan yang disajikan sehingga pertanyaan ini dibuat tepat pada topik pembahasan. Kemudian selanjutnya yaitu untuk model pembelajaran discovery. Pengertian model pembelajaran discovery menurut para ahli. Para ahli yang pertama yaitu Nur Hadi dan Alfitri pada tahun 2020. Nur Hadi dan Alfitri menyatakan bahwa discovery learning adalah proses pembelajaran di mana siswa diberikan sebuah materi pembelajaran, kemudian diberikan acuan bagaimana materi tersebut dapat dijadikan sebuah jawaban atas pertanyaan atau masalah yang diberikan peserta didik. Kemudian menurut Devi Budiono dan Mula Warman pada tahun 2018, menyatakan bahwa model discovery merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Next. Nah, menurut hal yang ketiga, yaitu Kurniasih dan Sani pada tahun 2014, Kurniasih dan Sani mendefinisikan discovery learning itu sendiri, yaitu proses pembelajaran yang terjadi bila materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik mengorganisasi sendiri. Kemudian untuk pendapat Salmi pada tahun 2019, Salmi berpendapat bahwa model discovery learning adalah suatu proses pembelajaran yang menyampaikan materinya disajikan secara tidak lengkap dan menuntut peserta didik terlibat secara aktif untuk menemukan sendiri suatu konsep aturan prinsip yang belum diketahuinya. Kemudian menurut Sani dan Abdul pada tahun 2014. Menurut Sani dan Abdul, model pembelajaran discovery learning dirancang guna memfasilitasi siswa menemukan konsep melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Nah, jadi dari beberapa pendapat ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasannya model pembelajaran discovery merupakan model pembelajaran dengan proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya mengenai karakteristik model pembelajaran discovery. Menurut Hosnan 2014, ciri utama pembelajaran discovery learning adalah sebagai berikut. Pertama, permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Kemudian, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Selanjutnya, pembelajarannya berpusat pada siswa. Dan kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah mapan. Next. Kemudian untuk langkah-langkah model pembelajaran discovery. Menurut Syah pada tahun 2004, dalam mengaplikasikan discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut. Yang pertama, simulation atau simulasi atau pemberian rangsangan. Pertama-tama dalam tahap ini, siswa diharapkan pada sesuatu yang menimbulkan tanda tanya. Kemudian dilanjutkan untuk memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri.
Lalu yang kedua, problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Di mana setelah dilakukan simulasi langkah selanjutnya adalah setelah dilakukan simulasi, langkah selanjutnya guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan atau collection berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, kemudian melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu pengolahan data. Data processing disebut juga dengan pengkodean atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapatkan pembuktian secara logis. Kemudian yang kelima itu verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dan dihubungkan dengan hasil data processing. Kemudian yang keenam, generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Yaitu pada tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Kemudian selanjutnya itu komponen-komponen model pembelajaran discovery. Menurut Sani dan Abdul pada tahun 2014, unsur-unsur atau komponen model pembelajaran discovery adalah yang pertama sintakmatik. Sintak dalam model pembelajaran discovery learning yaitu yang pertama simulasi atau pembelajaran rancang, yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Kemudian yaitu dampak. Nah, dampak pada model pembelajaran discovery dapat berupa kelebihan dan kekurangan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Gina Selvia yang telah menjelaskan mengenai apa tadi ya discovery ya, model pembelajaran discovery. Ya, materi selanjutnya yang akan saya lanjutkan. Ya, yang kelima, kelebihan model pembelajaran discovery. Nah, menurut Kurniasih dan Sani pada tahun 2014 itu kelebihan model pembelajaran discovery yaitu yang pertama menimbulkan rasa senang kepada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang kedua, peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Yang keempat, kelebihannya itu peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Nah, kendala dalam melaksanakan model pembelajaran discovery menurut Riswayanti. Nah, kendala yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran discovery yaitu sulitnya membiasakan siswa untuk membaca buku atau bahan ajar yang ia miliki karena siswa masih terbiasa dibelajarkan oleh guru, bukan siswa yang aktif. Kemudian sangat sulit bagi guru untuk mengeksplorasi respon-respon siswa dalam kalaupun ada siswa yang merespon, harus ditunjuk mereka sebelum berani untuk mengangkat tangan dan menyampaikan pendapatnya. Tidak hanya itu, guru sangat sulit memfokuskan perhatian siswa saat proses pembelajaran, sehingga saat proses belajar berlangsung siswa masih ada yang bermain. Solusi menurut Riswayanti menyatakan solusinya yaitu dilakukan dengan mengoptimalkan proses pembelajaran dari setiap fase pembelajaran yang dilakukan dengan sintak model pembelajaran discovery learning. Nah, kendala selanjutnya menurut Yupita tahun 2013 itu yang pertama, siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran yang mengharuskan siswa mandiri dan aktif dalam membangun dan mencari sendiri pemahaman mereka.
Yang kedua, siswa sangat kesulitan dalam memilih dan menentukan sumber yang tepat untuk informasi yang mereka butuhkan, serta tidak terbiasa menganalisis informasi dan berbagai sumber berbeda. Yang ketiga, siswa tidak terbiasa membagi tugas kelompok dengan baik. Siswa terbiasa bekerja dalam kelompok dengan hanya beberapa orang saja dan mengerjakannya. Nah, solusi yang dapat diatasi pada kendala tersebut menurut Yupita 2013 yaitu membimbing siswa dalam mencari dan menemukan permasalahan serta memotivasi siswa pada saat pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran discovery sebaiknya memulai dengan kegiatan sederhana bagi siswa agar siswa terbiasa mencari, menemukan sumber informasi serta menganalisis informasi yang didapat sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, kendala selanjutnya menurut Fitri Derlina, kendala-kendala yang dihadapi selama penerapan model pembelajaran discovery yaitu kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Nah, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak. Nah, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Solusinya yaitu dapat dilakukan dengan cara langkah-langkah model pembelajaran discovery learning dilakukan dengan seefektif mungkin. Menurut Wulandari, Suwarto dan Nuvaliosi pada tahun 2021, nah kendala yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran project based learning ini, yang pertama model pembelajaran discovery learning belum dapat diterapkan secara sempurna dalam kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini dapat dilihat pada saat kegiatan diskusi. Nah, diskusi pada beberapa kelompok itu terlihat kurang aktif. Respon dari anggota masing-masing kelompok juga terlihat dengan baik. Peserta didik sudah terbiasa dengan penjelasan yang rinci dari guru, sedangkan pada model pembelajaran discovery learning ini, peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri konsep pada materi tersebut dan dapat menyelesaikan sendiri permasalahan yang diberikan tanpa diberikan penjelasan yang lebih rinci oleh guru. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu dalam pemilihan model pembelajaran diharapkan dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik di lingkungan belajarnya. Nah, sehingga kegiatan pembelajaran dapat dijalankan dengan baik dan sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Jikalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.